Rismon Sianipar menyebut sidang pra-peradilan Roy Suryo untuk mengulur sidang fitnah ijazah. Tudingan Rismon ditangkis Abdul Ghafur Sangaji. Pengacara Roy itu menyebut sidang memang baru bisa dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% praktik mereka kalah. Protes Rismon dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa, ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan menuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi apartemen milik Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tak mampu membayar hutang senilai 223 gram emas. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu, selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya meng-hire kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Aukarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih ya. Makasih banyak ya.
Awkarin datang ke Ditreskrim Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya pada Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan dicecar 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanane Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan pihak kepolisian aja. Sebelumnya sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Mulai Keino Angelo, komika Prasteguh Paula Verhoeven hingga pasangan Aliyah Mas Said dan Torik Halilintar, Dara Arafah hingga Davina Karamoy. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan bos Hanane Travel Ahmad Syah Farhan atau ASF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Ia dijerat pasal dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pertahanan akhirnya mengubah kurikulum program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Latihan yang awalnya merupakan latihan dasar militer untuk calon manajer koperasi desa berubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Perubahan kurikulum diterapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan program. Para peserta program SPPI kini lebih banyak mengikuti materi kepemimpinan, disiplin, kerjasama, wawasan kebangsaan, dan manajerial. Hal ini sebagai bekal menjadi calon pengelola koperasi desa, kelurahan, dan kampung nelayan Merah Putih. Kemenhan juga membantah adanya pelatihan militeristik dalam program ini. Kegiatan fisik yang diberikan hanya berupa latihan dasar kedisiplinan. Militeristik itu tidak ada, yang ada hanya pelatihan kedisiplinan. Jadi sudah biasa bagi seorang siswa kalau di tempat pendidikan ini pagi bangun pagi, setelah selesai ibadah menunggu apel, latihan baris berbaris. Itu yang melatih kedisiplinan dari situ, melatih kekompakan dengan seluruhnya. Terkait tadi disampaikan kegiatan militeristik tadi, saya bisa pastikan bahwa itu tidak ada di lembaga pendidikan ini. Jadi sejak awal para siswa itu datang di Pusdikes, sudah semuanya kita laksanakan pemeriksaan kesehatan awal. Dari situ kita sudah mulai menandai mereka-mereka yang punya perhatian khusus atau penyakit-penyakit tertentu yang masih memerlukan pendampingan. Jadi sejak awal sudah kita beri tanda dan sudah kita melekatkan personil kesehatan di tiap-tiap kelas yang ada di mereka. Kami aktif. Tiap pagi para dokter masuk ke dalam bara. Kemudian kami tugaskan juga mereka mengecek tentang gizi yang diberikan kepada seluruh siswa. Kebersihan menjadi tanggung jawab dan satsis dalam saat ini. Dan tiap malam, tiap hari kami evaluasi kegiatan tiap hari. Dan alasan ikutnya karena kan kita udah menjalani tes ya. Sudah beberapa tahap dari tes dari awal kita lakukan. Nah kemarin itu kan udah dinyatakan lulus. Nah kalau dinyatakan lulus kan nanti tinggal mengikuti Laksarmil seperti itu. Karena kita udah dinyatakan lulus, makanya kita tetap mengikuti Laksarmil ini. Dan ketika kita sampai di sini kita langsung mengkonfirmasi bagaimana keadaan fisik dari kami. Tidak, untuk seluruh peserta, misalnya setiap hari ada setiap pagi mulai dari kita apel pagi itu selalu nanti pembina kan nanya dulu siapa yang ada keluhan. Nah kalau misalnya ngerasa badannya kurang fit nanti disuruh bergeser, kemudian nanti akan diajak ngecek. Sementara itu Menteri HAM mendorong evaluasi Latsarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal dunia. Natalius Pigai bahkan mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, ia mengatakan hal yang lain dari hal tersebut. Seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer.
disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Ya, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin siang. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas, sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Anyus melaporkan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota. Di luar gedung pengadilan Tipikor, massa yang terdiri dari pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa sejak pagi. Massa menuntut keadilan dalam kasus korupsi yang menjerat Nadiem Makarim. Mengenakan jaket ojek online dan membawa spanduk berisi berbagai pesan, massa berorasi menuntut keadilan untuk Nadiem Makarim. Massa menggelar aksi di bawah pengawasan aparat keamanan. Nadiem divonis 10 tahun penjara dan denda 1 triliun rupiah oleh pengadilan Tipikor usai terbukti dan bersalah dalam kasus korupsi laptop Chromebook. Sebelum menjalani sidang vonis, Nadiem sempat menemui massa ojol yang datang untuk memberi dukungan kepada mantan bos Gojek tersebut. Nadiem terlihat tak kuasa menahan air mata ketika puluhan pengemudi ojek online mendoakan dan memberikan semangat untuknya. Nadiem pun menyempatkan diri menandatangani jaket Gojek milik massa. Massa juga memeluk dan menjabat tangan Nadiem sebagai bentuk dukungan. Nadiem mengaku bersyukur dan tak merasa sendirian ketika selama proses persidangan dengan banyaknya dukungan yang mengalir. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo kembali digelar. Setelah sidang perdana kemarin, hari ini sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sidang mengagendakan mendengarkan tanggapan dari termohon Polda Metro Jaya. Polda Metro meminta hakim menolak seluruh gugatan Roy Suryo karena menganggap gugatannya tak berdasar. Ada hoax bahwa yang dimohonkan buktikan. Siap. Oke, ya ini kuasa-kuasa hukum saya ya. Ada bukti. Kuasa oke. Siap. Roy Suryo meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya tidak sah dan melawan hukum. Roy nanti akan memutar rekaman video penangkapannya di ruang sidang. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menggugah pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan pra-peradilan oleh Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencelakaan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur. Ya, mereka sudah bilang RT/RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Karena kondisi kesehatannya menurun, maka Kejaksaan mengabulkan penangguhan penahanan Roy dan Tifa. Hakim juga menargetkan akan membacakan putusan pada tanggal 7 Juli 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.